Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadli Mustafa Ahyar dengan NPM 23312030. Selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas konsep dasar dari sesuatu yang sangat penting dalam dunia teknologi dan pemrograman. Jadi apa sih sebenarnya algoritma itu? Secara sederhana, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Bisa juga disebut sebagai panduan atau resep yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi bayangkan kalau kita mau membuat kue, kita punya resep yang menjelaskan tentang langkah-langkah dari mencampur bahan-bahan sampai memanggangnya. Nah, resep ini bisa kita sebut sebagai algoritma. Begitu juga dengan algoritma dalam dunia komputer. Algoritma memberi kita urutan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan ada beberapa ciri-ciri penting dari algoritma yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Yang pertama yaitu finiteness. Apa sih finiteness itu? Finiteness adalah algoritma harus memiliki akhir, artinya jumlah langkah-langkahnya harus terbatas. Yang kedua yaitu definiteness. Setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu sehingga siapapun yang mengikuti algoritma bisa memahaminya, jadi tidak belibet. Yang ketiga yaitu input. Algoritma menerima satu atau lebih nilai input sebagai bahan untuk diproses. Yang keempat yaitu ada output. Algoritma harus memberikan hasil yang bisa diukur atau dilihat sebagai output. Yang kelima ada efisiensi. Algoritma yang baik harus efisien, artinya tidak membuang-buang waktu atau sumber daya. Nah, sekarang kita sudah paham ciri-ciri dari algoritma. Mari kita lanjutkan ke apa itu struktur algoritma. Nah, jadi algoritma biasanya memiliki 3 struktur: urutan, percabangan, dan perulangan. Nah, yang pertama ini yaitu urutan atau sequence. Ini adalah serangkaian langkah yang dijalankan secara berurutan satu demi satu. Yang kedua yaitu percabangan atau selection. Algoritma dapat membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jika suatu kondisi terpenuhi, lakukan ini, jika tidak, lakukan yang lain, yang sering kita sebut dengan if else. Yang ketiga yaitu perulangan atau iteration atau looping. Langkah-langkah tertentu mungkin perlu diulang beberapa kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Ini dikenal sebagai looping. Nah, struktur ini memungkinkan algoritma menangani situasi yang kompleks dengan cara yang sederhana. Ya, jadi selanjutnya ada klasifikasi algoritma yang berbeda. Mari kita lihat beberapa jenis yang paling umum. Yang pertama yaitu brute force. Ini adalah algoritma yang mencoba semua kemungkinan hingga menemukan solusi yang benar. Cara ini biasanya memakan waktu dan tidak efisien untuk masalah-masalah yang besar. Yang kedua yaitu divide and conquer. Algoritma ini memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil, menyelesaikan tiap bagian lalu menggabungkannya kembali. Contoh terkenal adalah merge sort atau quick sort. Yang ketiga yaitu grid algorithm. Algoritma ini selalu memilih langkah terbaik secara lokal di setiap tahap dengan harapan mendapatkan solusi optimal secara keseluruhan. Yang keempat yaitu dynamic programming. Nah, jadi metode ini menghindari pengulangan perhitungan yang sama dengan menyimpan hasil submasalah yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, ketika berbicara tentang algoritma, kita juga perlu memahami kompleksitas
dari sebuah algoritma, yaitu kompleksitas waktu atau time complexity. Ini mengukur seberapa cepat algoritma bisa menyelesaikan suatu tugas berdasarkan jumlah inputannya. Biasanya dinyatakan dalam notasi big O atau seperti O dalam kurung N atau O log N atau O N kuadrat. Yang kedua yaitu kompleksitas ruang atau space complexity. Ini mengukur beberapa banyak memori atau ruang yang dibutuhkan oleh algoritma selama dieksekusi. Nah, dengan memahami kompleksitas waktu dan ruang, kita bisa memilih algoritma yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Jadi, kesimpulan dari algoritma adalah dasar dari semua proses komputasi, mulai dari hal sederhana seperti mengurutkan angka hingga hal yang lebih rumit seperti menemukan rute tercepat di peta. Memahami algoritma dengan baik akan membantu kamu menjadi program yang lebih efisien dan efektif. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan share untuk mendapatkan lebih banyak video bermanfaat dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.